Biarlah kita semua punya pemahaman yang sama, pengertian yang sama, dan mewujudkan pertanggungjawaban. Di Zoom malam hari ini ada yang sudah periode lalu memperoleh atau yang baru memprosesnya tahun ini, sehingga nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang komprehensif. Mungkin juga ada beberapa hal yang berbeda dari proses tahun lalu ya, karena relasi kita dengan Pemda itu dinamis, ada perubahan-perubahan, tentu itu bukan untuk mempersulit, namun itu untuk membuat tujuan dari dana BOTI ini boleh tersalur dan mendatangkan damai sejahtera bagi semua. Kita akan memulai dengan doa. Saya akan memimpin untuk kita memulai pertemuan ini dalam doa. Mari kita bersatu hati. Atas kasih dan kemurahan-Mu, ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini melalui sarana Zoom meeting, para pimpinan gereja, utusan gereja, bersama-sama kami boleh berbincang, kami boleh mendapat penjelasan, kami boleh mencapai pengertian yang sama, sehingga sebagai penerima dana bantuan operasional tempat ibadah pada tahun 2022 ini, kami dapat mendukung semuanya itu sebagai perwujudan kerinduan kami bagi bangsa. Kami percaya Tuhan menolong kami sehingga kami dimampukan untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan sungguh-sungguh sehingga kami punya relasi yang saling mendukung, menguatkan, yang konstruktif bersama dengan pemerintah. Tuhan menyertai MPH PGIW DKI Jakarta, khususnya Pendeta Ferry Simanjuntak yang akan memandu percakapan pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh memimpin percakapan ini. Setiap perbedaan pendapat, setiap perbedaan sudut pandang, kami percaya itu adalah untuk menajamkan kami semua, bukan untuk memecah keberadaan kami. Kami serahkan pertemuan malam ini seluruhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang sejati. Amin. Amin. Pendeta Ferry, saya persilakan. Oke. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua, para pimpinan gereja. Shalom. Salam hormat. Shalom. Shalom. Selamat malam, Pak. Jadi hadir nih sudah 168 partisipan. Menurut data yang kami terima terakhir, pengaju BOTI ini sebelum kami verifikasi jumlahnya untuk PGI DKI Jakarta hampir mencapai angka 190. Jadi kalau ini 171 berarti semua peserta sudah tinggal dikit lah. Apakah ada yang double pada waktu mengisi di Google Form, nanti kita akan verifikasi. Jadi terima kasih kalau malam hari ini kita boleh kumpul kembali. Kalau dalam bentuk seperti ini tanpa perlu diundang kita bisa cepat gitu ya. Jadi kita bersyukur dengan media ini boleh memberikan informasi berkaitan dengan BOTI. Jadi BOTI yang tahun 2022 ini merupakan BOTI yang ketiga. BOTI yang pertama itu di tahun 2020 dengan PIC dari Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia PGPI. Waktu itu nilainya masih jumlahnya 18 juta. 12 juta untuk gereja, 6 jutanya untuk koster. BOTI di 2021 naik sesuai dengan apa yang menjadi ajuan awal, yaitu 24 juta untuk gereja, 6 juta untuk koster, jadi totalnya 30 juta. Karena masing-masing gereja itu satu bulan menerima 2 juta. Nah, di tahun 2021 yang menjadi PIC adalah PGLII, Persekutuan Gereja Lembaga Injili Indonesia. Di tahun 2022 ini
yang menjadi PAC dalam pelaksanaan BOTI adalah PGI wilayah DKI Jakarta. Nah, pada tahun 2022 ini ada satu perbedaan dengan adanya satu klausul tambahan, yaitu guru sekolah minggu. Jadi semua gereja akan menerima bantuan sebesar 36 juta dibagi dalam 2 sesi. Artinya tidak sekaligus menerima 36 juta, tapi ada semester 1 dan semester 2. Semester 1 masing-masing menerima separuhnya. Berarti kalau koster akan menerima 3 juta, gereja akan menerima 12, guru sekolah minggu 3. Di semester kedua akan menerima sama. Jadi penerimaan BOTI dibagi dalam 2 tahapan. Nah, ini agar Bapak Ibu maklum. Jadi kalau menerima berarti ada 2 tahapan. Nah, untuk hal-hal yang pertama yang perlu diingatkan dalam rangka penggunaan bantuan operasional tempat ibadah yang masih seringkali menjadi banyak pertanyaan yang masuk ke PGI wilayah. BOTI itu bantuan operasional tempat ibadah. Jadi yang mendapatkan bantuan tempat ibadah bukan pendetanya gitu. Jadi bukan bantuan operasional pendeta. Sehingga BOTI itu tidak digunakan untuk personal. Tapi digunakan untuk kepentingan gereja dan keperluan gereja. Maka dari itu ada LPJ-nya nanti yang memandu bagaimana kita mempertanggungjawabkan yang namanya BOTI. Yang kedua, apa yang dilakukan dalam menerima BOTI, PGI wilayah berusaha untuk mempermudah. Kalau bisa untuk dipermudah, kita akan mempermudah dalam hal-hal yang sifatnya administratif. Tetapi bukan berarti mempermudah ini menggampangkan. Tetap ada tahapan-tahapan yang harus diisi. Kalau mungkin salah diulang, ini bukan berarti mempersulit. Tetapi ini merupakan permintaan tuntutan yang sifatnya administratif. Jadi kalau ada yang salah, diingatkan, diulang. Pada prinsipnya kami menolong, membantu agar semua data ini bisa diterima dengan baik. Nah, untuk yang pertama kali baru dalam menerima secara khusus adalah guru sekolah minggu. Ya, jadi guru sekolah minggu. Nah, untuk penggunaan yang kedua, penggunaan untuk koster, itu untuk tahun ini Pemda DKI mewajibkan semua koster harus memiliki KTP DKI Jakarta. Dan semua guru sekolah minggu harus memiliki KTP DKI Jakarta. Kenapa harus KTP DKI Jakarta? Karena memang anggaran ini ditujukan untuk mensejahterakan mereka yang bekerja di Jakarta. Jadi bukan yang ada di luar Jakarta. Nah, sehingga kalau di tahun 2020-2021 masih ada koster yang memiliki KTP di Jakarta, maka kami berharap kalau memang masih memungkinkan untuk diganti, dicari mereka yang punya KTP Jakarta. Tetapi ada solusi yang berikut ditawarkan bagi mereka yang existing, artinya sudah terlanjur mengisi untuk koster selanjutnya, maka diharapkan dikuatkan dengan bukti bahwa mereka ini harus memiliki yang namanya surat domisili gitu. Jadi ada cara mengatur. Tetapi untuk guru sekolah minggu dan koster yang baru, gereja yang baru, maka kami mewajibkan semuanya harus punya KTP Jakarta. Sekali lagi, kenapa ini harus ditekankan? Karena berkaitan dengan penilaian dalam melaksanakan bantuan ini oleh Pemda DKI. Jadi tahun 2020 Aras PGPI melaksanakan ini masih banyak KTP-KTP yang bukan, sehingga masih dimaklumi. Tahun 2021 PGLI pada waktu mengadakan masih banyak KTP-KTP yang di luar Jakarta. Maka Pemda DKI meminta kepada PGI wilayah
agar kinerjanya lebih baik lagi dengan memperhatikan ini, gitu. Jadi dengan kita memberikan KTP DKI Jakarta, ini akan membuat kinerja PGI wilayah DKI Jakarta menjadi lebih baik lagi. Itu yang menjadi tuntutannya. Dan untuk mereka yang berKTP di Jakarta, kenapa diwajibkan? Sekali lagi, karena bantuan ini diberikan oleh Pemda DKI Jakarta. Ini hal yang kedua. Untuk hal yang ketiga, yang perlu mendapatkan perhatian, secara khusus bagi pengajuan guru sekolah minggu. Nah, bagaimana dengan guru sekolah minggu? Penggunaannya bagaimana? Untuk siapa? Kalau guru sekolah minggu itu banyak, kami menyerahkan hal itu kepada kebijakan dari gereja masing-masing dengan catatan bahwa ini dipergunakan untuk membantu guru sekolah minggu. Tidak digunakan untuk membantu gereja, tapi membantu guru sekolah minggu. Karena gereja sudah ada bantuan operasional tempat ibadah. Nah, untuk teknis pengisian LPJ, nanti Bapak Asama akan memberikan panduan, karena malam hari ini kita ada 2 sesi. Sesi yang pertama ini informasi berkaitan dengan BOTI. Sesi kedua kita akan belajar teknis bagaimana mengisi yang namanya LPJ. LPJ yang pertama, LPJ yang kedua, dan kwitansi-kwitansi yang harus diisi. Kira-kira dari kwitansi-kwitansi itu ada beberapa form yang dapat dimasukkan untuk pertanggungjawaban. Kira-kira mana yang kita pilih yang agak lebih mudah? Bisa untuk pelayan firman, bisa untuk membayar listrik, dan sebagainya. Nanti Pak Asama akan memberikan penjelasan lebih lanjut untuk memudahkan. Jangan banyak-banyak, cukup dari 8 atau 7 yang ditawarkan diambil 2 atau 3 saja. Tidak semuanya perlu untuk diambil, karena itu akan mempersulit kita dalam mengadakan kwitansi-kwitansi yang namanya kwitansi pertanggungjawaban. Yang berikut berkaitan dengan BOTI, kita sama-sama pada tahun awal BOTI itu punya komitmen untuk memberikan perhatian juga kepada mereka yang secara khusus menyelenggarakan. Nah, kami mengingatkan kepada gereja-gereja agar juga mengingat tentang komitmen persembahan syukurnya. Bagi yang belum diingatkan, supaya jangan sampai nanti melupakan. Karena sekali lagi, ini dilakukan oleh teman-teman yang memang juga memerlukan perhatian dari kita. Gitu. Nanti mungkin untuk hal ini Pak Bendum bisa memberikan informasi. Yang berikut, saya memberikan informasi berkaitan dengan informasi-informasi yang sebelum ini beredar tentang informasi yang kurang baik tentang BOTI. Maka Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta sudah memberikan klarifikasi dalam bentuk video, sehingga kita ini dalam rangka menerima BOTI tidak melihat dalam konteks personal, tapi memang ini upaya yang dilakukan oleh Pembimas Kristen DKI bersama dengan teman-teman DPRD berusaha untuk ikut mensejahterakan secara khusus gereja-gereja yang ada di Jakarta. Jadi hal-hal yang sifatnya politis dan sebagainya kami PGI wilayah menghindari. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya informasi yang salah berkaitan dengan BOTI, Bapak Ibu tidak perlu ikut menyebarkan, tapi boleh bertanya kepada PGI wilayah DKI Jakarta apa dan bagaimana. Sekali lagi, untuk tahun ini diharapkan 1.379 gereja yang menerima BOTI. Dan itu harus terpenuhi. Jangan sampai ada yang sisa. Maka dari itu kami mendorong semua gereja di PGI wilayah DKI Jakarta untuk bisa mengambil. Dari 450 anggota PGI wilayah DKI Jakarta dari 73 sinode, yang baru mengambil ini 190. Ya,
masih ada banyak gereja yang belum mengambil, karena dengan catatan bahwa mereka ini menyerahkan kepada gereja-gereja yang memerlukan. Tapi kalau kita memang bisa mendorong bahwa dana ini kinerjanya PGI dikatakan baik, pada waktu semua dana BOTI yang jumlahnya 1.379 ini terserap gitu. Ya, semuanya mendapatkan. Makanya kita akan senang sekali jika ada teman-teman gereja semuanya bisa menerima ini gitu. Jangan sampai ada dana yang sisa seperti periode-periode kemarin itu ada kurang lebih 78 gereja yang kosong, tidak terserap. Jadi yang terserap pada tahun 2021 itu 1.301. Masih ada kuota 78 kosong yang bisa dimasukkan. Nah, sekarang ini yang 78 ini sudah dari PGI wilayah DKI Jakarta yang di tahun 2021 jumlahnya 140, kurang lebih sekarang sudah 190. Jadi sudah hampir tambah 50, berarti kuotanya tinggal sekitar 28. Dan itu diperebutkan oleh 6 aras gereja. Teman-teman dari gereja Baptis mengatakan bahwa ini sudah sudah ada tambahan baru. Teman-teman PGLI mengatakan sudah ada tambahan baru. Tapi karena kita PAC, maka PGI wilayah DKI Jakarta akan memprioritaskan anggota-anggota PGI, gitu. Karena kita juga akan melihat dari sisi proporsional bahwa jumlah jemaat PGI yang hampir 450, tapi yang mengambil baru sedikit. Mungkin ini informasi sementara yang bisa kami sampaikan berkaitan BOTI. Nah, hal yang kedua, pengumpulan berkas untuk BOTI akan disampaikan nanti di dalam grup BOTI setelah dalam percakapan ini kita selesai. Jadi akan ada pengumpulan berkas, diharapkan untuk datang ke PGI wilayah DKI Jakarta. Karena ini menyangkut banyak orang, maka kita akan atur dalam beberapa tahapan. Contoh nomor 1 sampai 50 nanti datangnya jam 8 sampai jam 10. Nomor 51 sampai 100 datangnya jam 2, sehingga tidak terjadi penumpukan orang di PGI wilayah. Nah, untuk itu kami minta supaya Bapak Ibu memperhatikan itu. Jadi kalau seandainya nanti diminta datang untuk memberikan berkas, maka ingat jamnya supaya jangan terjadi penumpukan orang di sini gitu. Karena kita masih tetap menjaga prokes dan yang hadir serta lingkungan juga akan melihat kalau seandainya langsung 290 orang datang ke sini memberikan berkas cukup banyak, maka ini juga akan membuat lingkungan di sini menjadi kita tidak baik karena kita tidak memperhatikan yang namanya mencegah yang namanya masih kerumunan. Demikian dari saya sementara Ibu Pendeta Retno, nanti hal-hal yang lain kita bisa diskusikan. Sesi yang kedua, Saudara Asama akan menyampaikan bagaimana teknis mengisi yang namanya LPG. Setelah itu mungkin Pak Bendum bisa memberikan informasi berkaitan dengan komitmen kita sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekum. Saya ingin membacakan ada respons di chat ini ya, chat room. Asumsi saya ini penerima atau calon penerima yang baru Pak, sehingga membutuhkan informasi. Yang pertama dari HKBP Dadap bertanya porsinya berapa dari 36 itu ya untuk operasional gereja, lalu untuk koster, untuk guru sekolah minggu. Kemudian dari Gereja Presbyterian Indonesia bertanya mengenai syarat NPWP. Jika nama yang dicantumkan tidak memiliki pribadi namun melekat dengan suami, apakah itu bisa dipakai? Itu dari 2 pertanyaan di grup di chat room. Mohon saya langsung jawab ya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi bahwa BOTI itu diterima jumlahnya 2 juta per bulan. Berarti kalau dikali 1 tahun menjadi 24 juta. Itu yang digunakan untuk operasional tempat ibadah, 2 juta itu. Nah, yang untuk koster dia akan menerima 6 juta, 500.000 1 bulan.
Artinya kalau setengah semester berarti dia akan menerima 3 juta. Demikian juga dengan guru sekolah minggu. Maka dari itu ada 3 untuk BOTI, untuk koster, dan untuk guru sekolah minggu. Masing-masing diberikan per semester. Semester pertama gereja akan menerima 12 juta, koster akan menerima 3 juta, dan guru sekolah minggu akan menerima 3 juta. Yang namanya sudah tertera dan masuk sebagai penerima. Itu yang kedua, berkaitan dengan NPWP, kami sudah menjelaskan berulang-ulang bahwa bagi mereka yang tidak memiliki NPWP, maka akan ada surat keterangan tidak memiliki NPWP. Nanti Saudara Asama akan memberikan contoh form berkaitan dengan tidak memiliki NPWP. Bagi teman-teman yang sudah existing mungkin tidak masalah. Jadi saya perlu tambahkan Bu Pendeta Retno bahwa bagi mereka yang existing ini mereka tidak mengurus baru, tapi data tetap terima. Artinya kita ingatkan semua tabungan-tabungan jangan sampai dormen. Artinya nilainya 0. Kalau semua yang existing itu uangnya diambil, maka nanti Bapak Ibu itu akan dormen. Nah, pada waktu dormen harus dibuka ke bank. Untuk itu maka disisakan uangnya. Entah 100.000, entah 200.000, karena ini bantuan berkelanjutan gitu. Jadi karena bantuan berkelanjutan jangan diambil karena dibantu 20, ambil. Ya, semuanya. Tidak ada sisa. Nah, nanti pada waktu dikirim rekening ibu tidak aktif gitu. Nah, pada waktu tidak aktif ini bermasalah gitu. Maka sekarang itu dicek kembali bagi teman-teman yang existing, apakah rekeningnya masih aktif atau tidak. Kalau tidak, maka datang ke Bank DKI untuk kembali dibuka. Karena kalau dikirim dia tidak ada uangnya di situ, maka dia akan dormen. Mungkin itu, Bu Pendeta. Baik, ya untuk berkas-berkas nanti ya Bapak Ibu sabar akan ada penjelasan. Jadi ini di awal tadi tentang sejarah karena kita pahami ada penambahan ya, ada 50 penambahan itu sehingga kita perlu penjelasan yang komprehensif tentang apa itu BOTI, apa tujuannya, apa sasarannya, bagaimana pertanggungjawabannya, dan upaya-upaya yang dikerjakan oleh PIC pada tahun ini yaitu PGI Wilayah DKI Jakarta. Kami bersyukur ada kepercayaan dari gereja-gereja sehingga sempat ada berita-berita yang miring, namun kita dapat menghadapinya dan merespons dengan bijak sehingga tujuan dari BOTI ini untuk mensejahterakan itu sungguh-sungguh dapat terwujud. Hal ini terbukti dengan kehadiran 218, wah luar biasa ya. Boleh dikasih reaction dong, kasih love atau dikasih jempol, kasih apa ya. Artinya ada kepercayaan kepada pelayanan ini dan ini juga dukungan kita untuk pekerja di pembimas Kristen khususnya ya yang berjuang di tataran pemerintahan. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh dicantumkan nanti oleh admin akan dilihat ya. Yang penting untuk disampaikan akan disampaikan. Namun kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk penyampaian informasi berikutnya oleh Pak Asama begitu ya, Pak Sekum. Iya, mengenai teknis LPG ya, pembuatan LPG. Silakan Pak Asama. Baik, Pak Asama, setelah itu nanti informasi berikutnya oleh Pak Bendahara Umum Sintua Edward Sitorus. Kita dibantu oleh Pak Asama. Silakan Pak. Oke, karena LPG ini membutuhkan waktu yang agak cukup panjang karena berkaitan teknis mengisi baik kop suratnya, pointer-pointernya. Sebelum Asama mungkin Pak Bendum ada yang mau disampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan perbendaharaan. Silakan Pak Bendum. Baik, terima kasih Pak Sekum. Selamat malam Bapak Ibu pimpinan gereja di DKI Jakarta. Tentu kita sudah mendengarkan penjelasan umum yang disampaikan oleh Pak Sekum tadi. Ranah Bendum hanyalah masalah urusan keuangan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekum bahwa saat perbincangan kita
untuk pencairan BOTI tahun 2021, ada kesepakatan dari gereja-gereja yang menerima BOTI bahwa dari dana yang diterima pada saat itu, pada saat tahun yang lalu, sebesar 30 juta rupiah, yaitu untuk gereja 24 juta dan untuk poster 6 juta, akan memberikan persembahan kasih untuk mendukung pelayanan PGIW sebesar 50.000 per bulan. Jadi bagi gereja-gereja yang penerima BOTI akan memberikan persembahan iuran ke PGIW 100.000 ditambah 50.000 menjadi 150.000 per bulan. Dan itu dihitung 1 tahun takwim, yaitu berlaku dari Januari sampai Desember tahun 2021. Namun setelah saya cek di keuangan kita, masih hampir 50% daripada penerima BOTI tahun 2021 belum sempat memberikan komitmen itu. Karena itu, saya hanya menghimbau saja kepada Bapak Ibu penerima BOTI tahun 2021 agar komitmen dan kesepakatan kita untuk mendukung pelayanan PGIW dapat kita realisasikan sebelum pencairan nanti BOTI tahun 2022 ini. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Saya kira kita harus saling mendukung karena ini bukan untuk pribadi kami, tapi adalah untuk benar-benar mendukung pelayanan PGIW yang notabene PGIW itu hanya di-backup oleh iuran-iuran yang datang dari gereja itu sendiri. Jadi hanya itu yang ingin saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa silakanlah ditransfer langsung ke rekening PGIW. Kalau ada yang belum tahu, nanti bisa dimintakan ke Mary atau langsung kepada saya. Ada catatan penting bagi gereja-gereja yang mentransfer uang ke PGIW. Sebaiknya, kalau dia mentransfer melalui ATM, sebaiknya di-print itu, struknya, dan dituliskan dari gereja mana dan kepentingannya apa, itu bisa di WA langsung ke Ibu Mary atau langsung kepada saya. Tua Edward Sitorus, Bendahara Umum PGIW. Kenapa demikian saya ingin perjelaskan kembali bahwa sangat banyak gereja-gereja yang mengirimkan uang transfer langsung ke PGIW, tapi tidak jelas dari siapa dan untuk apa, sehingga saya masukkan itu ke dalam kategori no-name. Tahun lalu, uang yang no-name itu sampai mencapai 99 juta. Sementara di sisi lain, di laporan keuangan, cukup banyak gereja-gereja yang kosong atau bolong iurannya. Pikiran saya bahwa sebenarnya uang yang no-name itu adalah sebagian besar adalah untuk mengisi iuran-iuran yang masih kosong itu. Karena itu sekali lagi, tolonglah gereja-gereja, barangkali kita yang berhimpun di sini adalah pimpinan gereja, tapi yang mentransfer itu adalah dari pegawai gereja atau mungkin bendahara gereja, barangkali juga komunikasi kurang begitu lancar. Ya, mungkin bagian bendahara itu transfer ke PGIW, memang uang itu sampai di PGIW. Benar-benar sampai, tidak kemana-mana. Tapi kesulitan bagi Bendum untuk membuat laporan karena tidak jelas uang itu dari siapa dan untuk apa peruntukannya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, tolonglah gereja-gereja yang mengirimkan uang ke PGIW, setelah dikirimkan, struknya itu disampaikan kepada Ibu Mary, staf saya, atau langsung kepada saya akan respon. Itu poin yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, saya garis bawahi, tolonglah Bapak dan Ibu semua, ya, kita cek ulang apakah kita sudah menyampaikan komitmen kita 2021 atau tidak, karena nanti pada saat Bapak Ibu menyampaikan berkas tahun 2022, saya pasti ada di PGIW dan nanti akan berbicara dengan Bapak Ibu semua untuk kita cek sama-sama apakah komitmen bersama kita itu untuk memajukan pelayanan PGIW sudah terrealisir atau tidak. Itu saja pikiran saya, barangkali saya berharap kemarin ini mungkin ada kealpaan, kelupaan, dan lain sebagainya, sehingga momentum pertemuan malam inilah saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, sehingga pelayanan gereja bisa berjalan dengan baik. Demikian juga pelayanan PGIW, pelayanan okumenis kita didukung oleh gereja-gereja yang kebetulan beberapa tahun ini mendapat dukungan
Keuangan dari Pemda DKI Jakarta. Atas perhatian dan pengertian dari Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sekian Bu Retno. Terima kasih Pak Bendum. Ibu Bapak, tentu penjelasan-penjelasan seperti ini selain di pertemuan kita melalui Zoom, akan juga didistribusikan melalui surat ya, sehingga untuk hal-hal yang teknis yang muncul di ruang chat itu nanti akan diberikan penjelasan yang lebih detail, sehingga misalnya pertanyaan soal nomor rekening, nomor WA, lalu dana partisipasi, komitmen itu juga akan disampaikan kepada Bapak Ibu, sehingga perhatian dan energi kita pada malam hari ini bisa lebih fokus pada informasi-informasi yang disampaikan. Terima kasih Pak Bendahara Umum. Kita akan melanjutkan untuk mengenal ya bagi gereja-gereja yang baru seperti apa bentuk pertanggungjawaban atau dana ini pada akhirnya seperti apa yang diharapkan dalam penggunaannya, baik yang untuk operasional gereja, koster, dan juga guru sekolah minggu. Untuk itu, maka Pak Asama, saya persilahkan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Kita masuk kepada bagian yang kita masuk pada bagian yang mungkin hampir tiap hari ditanya terus. Ini bagaimana? Kecil suaranya. Suaranya nggak kedengeran. Sama suaranya nggak kedengaran, hilang-hilang. Ya, tes 1, 2, 3. Kalau boleh usul, Pak Sama mungkin nggak perlu pakai latar belakang karena itu akan menyedot data dan produksi suara juga terganggu. Terima kasih. Suaranya malah nggak ada. Ya, sebentar. Sabar ya, Bapak. Masih belajar sabar ya. Sama pindah aja ke Sekum. Ya, udah bagus Pak Asama udah. Ya, sejauh ini bisa. Ya, lebih bagus. Ya, udah lebih bagus Pak. Ya. Baik. Ya, Bapak Ibu kita teruskan. Ya, kita masuk pada sesi perihal. Masih hilang-hilang. Ya, masih hilang Pak. Oh gitu, saya coba ganti tempat dulu ya kalau gitu. Pindah aja sama ke tempatnya Pak Sekum. Biar cepat. Pak. Jauh. Biar cari lokasi, buka pintu biar signalnya bisa nerobos. Itu dia, begitu. Ya, calon Sekum nanti itu. Nah, sip. Ya, Bapak Ibu. Keren. Ya, memang suaranya keren, tapi kesulitan materinya di laptop saya soalnya. Waduh. Jadi saya coba setting ulang dulu untuk audio laptop saya sehingga bisa kedengaran ya.
Kan laptop bisa dibawa pindah. Oke, saya memberikan informasi tambahan Bu Pendeta Retno sebelum nanti diserahkan ke Asama dengan beberapa pertanyaan tadi. Silakan Pak. Baik. Yang pertama, bagi semua gereja tidak perlu berpikir tentang membuat rekening. Karena rekening itu akan dibuat bagi guru sekolah minggu dan yang mengajukan baru itu langsung. Jadi tidak diminta punya rekening. Tapi yang diminta Bapak Ibu datang nanti secara kolektif akan dibuatkan rekening gitu. Khusus bagi penerima baru. Ya, arti yang penerima baru yang baru mengajukan guru sekolah minggu, gereja-gereja yang baru, koster yang baru. Tapi bagi yang existing yang diperlukan adalah mencek apakah rekeningnya masih hidup atau sudah almarhum. Gitu. Jangan sampai rekeningnya almarhum karena uangnya diambil semua, gitu. Kalau uangnya diambil semua, berapa yang disisakan? Ya, kalau ditanya sampai seperti itu, Bapak Ibu tentu lebih ngerti lah. Berapa kira-kira yang pas, uang disediakan jangan sampai banyak-banyak juga, mungkin bisa 100.000, kira-kira kalau dipotong per bulan 7,5, kira-kira, karena itu kena biaya admin setiap bulan itu kurang lebih hampir 15.000 kalau tidak salah gitu. Jadi siapkanlah uang hampir 150.000 untuk 1 tahun sehingga pada waktu dipotong rekeningnya masih hidup. Ya, sekali lagi sarannya kami mulai besok bisa dicek rekeningnya bagi mereka yang existing. Bagi yang baru mengajukan tidak dituntut punya rekening Bank DKI, tapi akan dibuat bersama-sama secara kolektif, yang waktunya nanti akan kita tentukan. Karena di situ juga akan sama-sama kita membawa berkas-berkas gitu, yang dipersiapkan untuk bagaimana kita bisa membuka rekening baru. Itu tambahannya dari saya Bu Pendeta Retno berkaitan dengan beberapa pertanyaan tadi yang saya lihat. Terima kasih. Apa coba balikin ke saya jadi host? Ibu Retno. Iya, saya lagi berusaha. Sebentar. Bukan, kan saya jadi apa host, balikin ke saya supaya saya bisa. Kok nggak bisa ya? Sebentar ya. Oh, harus Pak Sekum, Pak. Pak Sekum, Pak. Kan hostnya bisa diklaim lagi. Cuma tadi suara saya nggak keluar gitu ya. Ya, sudah. Oke. Pak Asama sudah bisa? Iya. Halo, apakah suara saya kedengaran? Bagus. Clear. Oke. Kedengaran Pak, kedengaran. Ya, kedengaran Pak. Udah. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja kita masuk pada bagian penjelasan tentang beberapa administrasi yang perlu dipersiapkan. Ya, kita mulai dari sini saja. Semua lembaran ini saya sudah bagikan ke Bapak Ibu. Jadi untuk menjawab nanti beberapa pertanyaan yang secara umum ya sebelum kepada LPJ. Beberapa dokumen yang mesti kita siapkan itu dari pihak gereja seperti terlampir. Untuk mereka yang data existing 2020-2021, maka dokumen itu, penyerahan dokumen itu
dibagi dua ya, ada yang ke PGIW, ada yang ke bank. Nah, untuk yang existing itu tidak perlu membawa lagi dokumen ke bank kecuali kepada Masih putus-putus Pak Sama. Masih ya mungkin putus-putus. masalah jaringan ya Pak. Bagus kok, bagus. Bagus, di tempat saya lancar. Bagus, lancar. Bagus. Saya jelas. Signal penerima, mungkin ada faktor signal penerima agak kurang. Ya, lancar Pak, lancar. Bagus, Lendeng Agung. Lanjut Pak, bagus. Nah, sudah jangan ribut Bapak Ibu ya. Yang lain unmute aja. Ya. Baik, jadi Siap mendengar. pengumpulan atau penyerahan berkas itu dibagi dua, ada yang ke PGIW dan ada yang ke bank. Untuk yang lama, dokumen cukup diserahkan ke PGIW dengan detail yang sudah saya kirimkan kepada Bapak Ibu, sedangkan untuk pengajuan baru, itu wajib menyerahkan dokumen baik ke PGIW, demikian juga ke bank. Nah, dokumen-dokumen yang mendapat perhatian itu adalah, nah ini yang dibilang tadi, sampaikan tadi, perihal NPWP. Bapak Ibu sebenarnya kalau membaca detail atau teliti dengan form yang kami kirimkan, penjelasannya sebenarnya sudah ada. Untuk NPWP itu bagi yang tidak punya akan menggunakan form, dan form itu telah kami kirimkan. Bapak Ibu tinggal mengisi dan melengkapi. Nanti formnya saya kasih tunjuk juga. NPWP nanti ya Bapak Ibu, agak banyak ini. Kemudian rekomendasi, banyak juga pertanyaan tentang rekomendasi. Rekomendasi ARAS itu formnya juga kami sudah kirimkan, Bapak Ibu tinggal isi ya. Bisa ditulis tangan, bisa diketik ya. Banyak yang nanya gimana, bisa diketik apa tulis tangan? Bebas Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada yang bagus, lebih bagus diketik. Kenapa harus menyusahkan diri sendiri ya? Kemudian SK ini aman ini. Nah, yang juga mendapat pertanyaan ini soal buku rekening. Di sini sebenarnya kami juga sudah menyampaikan, memberikan catatan bahwa bagi Bapak Ibu yang mengajukan diri, baik itu gereja, koster, GSM, itu tidak perlu membuat rekening sendiri, karena akan dibuatkan secara massal dari Bank DKI. Lanjut, fast foto tidak ada pertanyaan, materai oke, invoice. Nanti formnya saya kasih tampil. Untuk invoice demikian juga sebenarnya sudah formnya kami sudah lampirkan, diketik ya menggunakan form yang telah kami kirimkan di tanda tangan basah ya. Nanti formnya saya tampilkan. Demikian juga untuk LPJ ya. LPJ sudah ada juga sebenarnya keterangan di sini, tapi tadi atau kemarin ya kami sudah mengirimkan formulirnya. Jadi sejauh sebelum kami kirimkan banyak yang bertanya LPJ. Padahal sebenarnya di sini kami sudah memberikan catatan bahwa LPJ itu akan disosialisasikan kemudian. Tapi ternyata semangatnya memang tinggi sehingga catatan ini mungkin dilupakan. Oke, itu dia untuk gereja. Untuk koster juga sama. Untuk NPWP penjelasannya sama. Hal-hal lain itu sudah cukup. Bagi yang tidak, menggunakan form yang telah kami kirimkan. Demikian juga untuk rekening. Bagi yang mengajukan pengajuan baru, tidak perlu Bapak Ibu susah-susah buat rekening sendiri, karena nanti dibuatkan secara massal. Demikian juga untuk invoice itu sudah ada form terlampir. Lanjut ke sekolah minggu, penjelasannya kurang lebih sama. NPWP bagi yang tidak memiliki, formnya telah tersedia, Bapak Ibu tinggal mengisi. Rekomendasi ARAS juga demikian ya. Buku rekening, ya pastinya guru sekolah minggu karena itu kategori baru, memang pasti semuanya tidak memiliki rekening BOTI dari Bank DKI.
Untuk pas foto tidak ada persoalan, materai oke, invoice juga sama. Nah, ada petunjuk yang berikut di bawahnya yang mesti Bapak Ibu perhatikan sehingga nanti tidak salah ya ketika menyerahkan dokumen. Saya berharap sebenarnya ini Bapak Ibu sudah membaca, tapi ternyata dalam pertanyaan setiap hari ada saja pertanyaan yang sebenarnya sudah ada ya. Jadi semua dokumen di-copy menggunakan kertas ukuran A4. Jadi Bapak Ibu ketika memprint form-form yang kami kirimkan, gunakan kertas ukuran A4. Fotokopi KTP, NPWP, buku rekening, semua menggunakan ukuran A4. Bapak Ibu jangan digabung ya. Satu KTP, fotokopi KTP itu satu lembar A4, itu maksudnya. Jadi jangan digunting kecil-kecil supaya tidak tercecer atau tidak mudah jatuh. Demikian juga NPWP, satu fotokopi NPWP langsung dikopi di satu lembar kertas A4. Ya, sehingga tidak tercecer. Saya pikir ini bisa dipahami. Semua dokumen gereja itu menggunakan map warna merah. Mencantumkan nama gereja, gembala, dan nama aras. Demikian juga untuk koster menggunakan map warna kuning dengan mencantumkan nama koster di mapnya ya, di luar ditulis nama kosternya siapa, nama gerejanya, nama gembala, dan nama aras. Demikian untuk sekolah minggu menggunakan map warna biru yang ketukar ya, dengan mencantumkan nama gereja, nama gembala, dan nama aras. Saya pikir ini cukup jelas. Nah, ini juga yang menjadi perhatian tiap hari ini. Kapan? Bahkan ada yang datang ke sini menyerahkan dokumennya. Padahal di sini sebenarnya kalau diperhatikan dengan baik, sudah jelas sekali ada pengumuman kami sampaikan bahwa untuk jadwal dan mekanisme pengumpulan berkas akan disampaikan kemudian. Tapi ada yang datang ke sini, datang ya, bawa berkasnya, semangat. Memang kita apresiasi untuk semangatnya, tapi kadang-kadang karena terlalu semangat melupakan pengumuman ini. Ya, nanti kalau sekiranya sudah diumumkan, maka masuk pada poin kelima, Bapak Ibu mengantar dokumen itu ke kantor PGI wilayah, alamannya cukup lengkap di sini. Oke. Jamnya sudah diatur jam segini sampai jam segini. Ya, nanti soal di sini ada kolom hari, tanggal, nomor urut, dan waktu, itu nanti akan kami aturkan sehingga kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ini dia pengumuman secara umum yang mungkin juga menjawab beberapa pertanyaan tadi yang ada di chat. Kemudian kita masuk ke ya, oke, ini kita masuk ke sini dulu. Ya, ini Bapak Ibu sekaligus menjadi tanda terima bagi Bapak Ibu. Nanti jadi setelah semua berkas lengkap, mohon ini dikopi dua. Dikopi 2 lembar, satu untuk Bapak Ibu dan satu untuk kami. Ya, jadi dilengkapi dulu, baru setelah lengkap, baru di fotokopi. Nanti di bagian bawah kami akan paraf, kami akan tanda tangan sehingga itu menjadi bukti penerimaan berkas dari Bapak Ibu. Baik untuk gereja, ini untuk gereja, demikian di bawahnya ada koster, demikian untuk sekolah minggu. Ya, saya pikir ini cukup clear, tidak perlu panjang lebar di sini. Ini dia tadi lembaran-lembaran yang terpisah itu yang mesti kita siapkan. Oke. Nah, ini adalah tanda terima yang mesti Bapak Ibu isi yang tadi saya sudah sampaikan. Judul ini tidak perlu dirubah ya. Persekutuan Gereja Indonesia ini tidak perlu diganti dan jangan diganti. Tanda terima tidak perlu pakai kop gereja Bapak Ibu ya. Ini saya tegaskan, untuk di atas tanda terima ini tidak perlu menggunakan atau tidak perlu di print menggunakan kop gereja. Biarkan begini dia kertas polos dengan tulisan atau isinya seperti ini saja menggunakan A4.
Nominalnya jangan dirubah pastinya, dan ini diisi nama sinode, nama gereja, alamat gerejanya di mana, nama gembala, nomor KTP gembala, nomor HP gembala, nomor rekening bagi yang sudah ada rekening. Kalau tidak ada, berarti tidak perlu diisi. Saya pikir jelas untuk pengisian ini. Pada bagian bawah ini tanda tangan. Di sini untuk tanggal dan bulan dikosongkan. Sekali lagi, untuk tanggal dan bulan dikosongkan, tidak perlu diisi. Karena ini juga pertanyaannya masuk ke saya cukup banyak, padahal sebenarnya ini sudah dijelaskan ya. Tanggal dan bulan jangan diisi atau kolom ini dikosongkan. Yang menerima, ada juga yang bertanya, ini yang tanda tangan siapa? Padahal ini sudah jelas ya, ini untuk gereja yang tanda tangan adalah nama pimpinan atau nama Bapak Ibu Pendeta yang diajukan di boti itu. Ditempel materai 10.000 dan ditanda tangan basah dan distempel basah. Jangan salah Bapak Ibu ya, yang menyerahkan ini jangan diganggu ya, jangan diisi maksudnya, jangan ditanda tangan. Itu biarkan kosong. Pengalaman ada yang ngisi ini ya. Jadi pengalaman kami memang ada yang kurang memperhatikan, jadi yang menyerahkan ini ditanda tangan. Ini jangan ya, bagian Bapak Ibu di sebelah kiri saja. Ini untuk gereja. Demikian juga untuk koster, sama ini tidak menggunakan kop gereja atau kop lembaga, biarkan seperti ini dan ini saja yang diisi. Nama sinode, nama gereja, alamat, nama gembala, koster, nama kosternya, KTP koster, HP koster, rekening. Bagi yang sudah punya rekening. Saya pikir ini jelas, tidak perlu panjang lebar. Di bagian bawah, sama. Tanggal dan bulan dikosongkan. Dengan menggunakan materai 10.000, ditanda tangan, dan distempel basah. Siapa yang menandatangani ini? Ya koster. Yang namanya diajukan. Ya. Demikian juga yang satunya untuk GSM. Saya pikir cukup clear bagian atas ini, nama diisi semua. Di bagian bawah, siapa yang tanda tangan? Ya GSM, bukan pendetanya. Ya, bukan Bapak Ibu Pendeta, tapi GSM. Di atas materai 10.000, distempel dan seterusnya. Nah, kami menyiapkan form itu hanya 1 semester. Bapak Ibu silakan buat semester 2 dengan mengganti nama bulan. Untuk semester 2 itu berarti Juli sampai dengan Desember. Jadi nanti Bapak Ibu menyerahkan kepada kami tanda terima itu ada 2. Semester 1 dan semester 2. Saya pikir sampai di sini clear tentang tanda terima. Rekomendasi. Rekomendasi formnya juga telah kami kirimkan. Yang banyak pertanyaan itu tanda tangan gimana ini? Kami datang ke sana sekarang apa kapan? Ya, Bapak Ibu datang ketika nanti menyerahkan berkas, disitulah ditanda tangan dan distempel. Ya, jadi baik untuk gereja maupun koster maupun sekolah minggu silakan diisi terlebih dahulu ya. Untuk gereja ini nama sinode, nama gereja, nama gerejanya, nama gembala dan seterusnya ya. Nama, oke, ini buat, ya ini buat koster ya, ini koster, ini buat gembala, ya ini buat gembala, KTP gembala, alamat gembala, dan seterusnya. Ini nanti akan ditandatangani oleh Pak Sekum ya, Pendeta Ferry Simanjuntak. Untuk tanggalnya, nanti kami sampaikan, ini dikosongkan saja ya. Saya pikir untuk tanda rekomendasi cukup jelas. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi saja sesuai pertanyaan. Untuk koster, untuk GSM, ya untuk GSM. Kita lanjut. Untuk pengisian sama Bapak Ibu, boleh tulis tangan, boleh ketik. Tapi tadi saya sudah sampaikan, kalau ada yang bagus, kelihatan jadi membacanya bagus. Kalau ada yang mudah, kenapa mempersulit ya? Jadi kalau bisa ketik, silakan ketik ya. Tapi kalau malas ngetik, lebih rajin tulis tangan, silakan ya. Tidak ada larangan untuk itu.
Oke, sebelum ke LPG, oke. Nah, kita masuk sekarang. Saya pikir seluruh dokumen-dokumen terpisah itu sudah selesai. Kita masuk sekarang ke LPG. Untuk link atau formulir LPG telah saya kirimkan melalui link Google Drive. Bapak Ibu bisa mengambil. Ini sudah saya update tadi. Pembuatan LPG. Buku LPG itu harus dijilid ya, jadi buku dengan ketentuan. LPG dibuat dengan cara diketik menggunakan ya silakan PC atau laptop ya, tablet. HVS A4 dengan berat minimal 70 gram. Cover depan menggunakan mika transparan, cover belakang menggunakan karton warna biru. Saya pikir bahasa ini cukup jelas, clear. Petunjuk pembuatan kwitansi. Nah, ini nih yang agak banyak nanti jadi pertanyaan. Untuk lampiran-lampiran kwitansi pengeluaran Bapak Ibu, maka ada 3 ketentuan yang mesti diperhatikan. Yang pertama, kwitansi atau tanda terima yang dikeluarkan langsung oleh gereja itu wajib ditandatangan oleh minimal 2 orang, yaitu pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima, dengan ditandatangan basah dan distempel basah. Itu kalau kwitansinya dikeluarkan sendiri oleh Bapak Ibu. Kalau kwitansi itu, poin kedua, kalau kwitansi itu Bapak Ibu terima dari pihak lain karena terjadinya pengeluaran penggunaan uang, maka lazimnya memang kwitansi atau tanda terima kan dari pihak toko pasti ada tanda tangan atau parafnya, dan itu wajib divalidasi oleh gereja, ditanda tangan oleh pihak gereja dan distempel basah. Karena takutnya nanti itu bond dari mana kita nggak tahu. Jadi perlunya divalidasi oleh gereja. Ya. Poin yang ketiga, ketika kwitansi itu Bapak Ibu dapatkan karena transaksi online di merchant atau mungkin transfer antar bank, itu bukti transfer itu atau invoice itu divalidasi kembali oleh pihak gereja, ditanda tangan atau distempel basah pada bukti tanda bukti tersebut. Saya pikir ini clear. Nanti kalau mungkin ada yang kurang bisa kita diskusi ya. Tapi saya pikir ini secara umum kwitansi itu pasti kita dapatkan 3 ya. Kita keluarkan sendiri, kita dapat dari pihak lain, atau karena transaksi online. Nah, kalau keluarkan sendiri ya ditandatangan oleh 2 orang yang menyerahkan dan menerima. Kalau Bapak Ibu dapatkan dari pihak lain, toko atau jasa, pastinya dari pihak toko sudah ada tanda tangannya, tinggal divalidasi oleh pihak gereja, di stempel ya gereja. Yang ketiga, kalau itu karena online transfer bank, maka divalidasi kembali oleh gereja. Saya pikir di situ cukup. Kemudian lampiran-lampiran. Ini hal umum seperti bagi yang sudah membuat di 2020-2021. Pada bagian belakang LPG itu setelah bulan Juni untuk semester 1 dan Desember untuk semester 2, maka wajib melampirkan fotokopi SKTL 1 lembar, SK pendeta atau SK gembala itu 1 lembar kalau 1 lembar, atau 1 set kalau 1 set ya, ada beberapa lembar, dan melampirkan foto gereja warna sebanyak 4 gambar dengan ketentuan tampak luar gereja, tampak dalam gereja, dan dimuat dalam 1 halaman. Jadi 4 foto itu cukup disusun dalam 1 halaman, tidak perlu 1 gambar 1 halaman ya. 4 foto dalam 1 halaman. Nanti contoh lampiran penempelannya ada. Oke, kita masuk sekarang. Saya pikir ini penjelasan umum atau ini tentang LPG. Kita masuk kepada kolom LPG. Ya, form ini atau petunjuk LPG ini saya sudah kirimkan juga ke Bapak Ibu yang bisa di-download melalui Google Drive. Nah, kita mulai dari cover depan. Sebenarnya sih petunjuknya sudah cukup jelas ya, tapi coba kita review saja secara cepat.
Ini judul tidak perlu dirubah. Kemudian ini periode buku 1 atau buku semester 1. Gambar. Jadi yang nunjukin ya sama. Mohon maaf, itu suara masuk, bisa dimatikan. Pak Sama boleh di-unmute, Pak. Gak ada suara, Pak. Ya, sudah kedengaran? Ya. Jadi di halaman atau cover depan ini sebenarnya sudah lengkap. Belum jelas, Pak. Ini Suaranya. judul tidak perlu dirubah. Kemudian Bapak Ibu bisa menggantinya untuk buku semester 2 menjadi Juli sampai Desember 2022. Ini adalah logo gereja. Di sampel atau di contoh itu saya menempelkan atau mengambil dari gereja saya. Suaranya nggak kedengeran. Pak, diulangi, Pak. Suaranya nggak jelas. Suaranya, Pak. Suara Pak Sama. Betul, Pak, suaranya. Ya, suaranya. Halo? Tes 1, 2, 3. Ya, bagus. Bagus. Oke. Jelas. Oke, Pak. Oke. Saya ulangi. Untuk cover depan ini secara atau di setiap halaman petunjuk sebenarnya sudah ada petunjuk yang kami tuliskan sebagai panduan. Ini judul tidak perlu dirubah ya, sudah ada keterangannya. Ini periode bulan Januari sampai Juni semester 1. Bapak Ibu ketika membuat semester 2 silakan diganti menjadi Juli sampai dengan Desember. Kemudian ini logo gereja. Saya memberikan contoh dari gereja saya sendiri, dari GKP Indonesia. Bapak Ibu silakan ganti dengan logo gereja masing-masing atau logo sinode ya. Logo sinode masing-masing dengan ketentuan 10x10 ya. Kemudian di bawahnya ini harus mengandung unsur ini, ada nama sinode, ada nama jemaat. Nama sinode ini disingkat saja, tidak perlu ditulis lengkap. Nama jemaatnya apa, alamatnya di mana, nomor telepon, dan nama pimpinan atau pendetanya siapa, silakan diisi lengkap. Kita masuk kepada halaman instrumen monitoring BOTI ya. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan ini cukup jelas sebenarnya untuk menjawabnya ya. Nama, untuk data gereja itu nama aras diisi dengan PGI, cukup disingkat saja, tidak perlu ditulis lengkap. Nama sinode, kalau di bagian ini ditulis ya, ditulis lengkap. Nama gerejanya atau nama jemaatnya apa, alamatnya, nomor rekening BOTI yang bagi yang sudah punya, bagi yang belum dikosongkan. Di bawahnya ada legalitas, SKTL-nya, nomornya berapa, tanggal terbit dan tahun terbit. SK pendetanya, nomornya berapa, tanggal dan tahun terbit. Kita masuk ke bagian berikutnya, data pemimpinnya atau identitas pendeta atau gembala. Saya pikir cukup clear ini untuk menjawabnya. Namanya, tempat tanggal lahirnya, jabatannya apa, alamatnya, dan nomor telepon. Nah, di sini mungkin yang banyak pertanyaan nanti. Di pengisian ini, untuk item-item ini. Bapak Ibu, sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa bantuan itu nominalnya 2 juta per bulan untuk gereja, maka laporan yang harus kita buat di kolom ini atau di lembaran ini wajib 2 juta. Sesuai dengan menggunakan item yang sesuai dengan SOP. Item yang sesuai SOP itu ada di halaman berikut nanti. Bapak Ibu juga bisa lihat dan saya sudah kirimkan. Tinggal dibaca saja.
Wajib nominalnya di sini 2 juta. Begitu seterusnya untuk Februari, Maret, dan sampai Desember nantinya di semester 2. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana kalau lebih? Misalnya ada satu gereja mungkin listriknya saja sudah 2 juta lebih. Ya itu Bapak Ibu sudah cukup, tidak perlu menambahkan item lain kalau sudah mencapai angka 2 juta. Jadi pembayaran listrik bulan Januarinya adalah misalnya wajib di sini 2 juta, tapi di BON gimana? Di BON kami tagihan kami 5 juta. Di bagian belakang nanti di kwitansi itu di sini ya. Bapak Ibu silakan tempel di sini kwitansinya dengan angka realnya 5 juta, maka Bapak Ibu bisa menjelaskan di bawah ini. Cara menjelaskannya kami juga sudah tuliskan. Pembayaran tagihan listrik bulan Januari 2022 sebesar 2.500.000 kalau 2,5, kalau 5 juta dibayar dengan dana BOTI sebesar 2 juta. Sisanya dari kas keuangan gereja. Jadi cara menjelaskannya ketika melebihi dari 2 juta adalah seperti ini. Ditempel di sini, diklip, di staples, bonnya yang lebih dari 2 juta itu atau pas 2 juta semua di sini. Kita kembali ke atas. Jadi Bapak Ibu seluruh item di sini adalah harus sesuai dengan item SOP, sesuai SOP yang ada pada bagian bawah ya. Ini dia. Kita langsung lihat saja. Ini. SOP yang dibenarkan atau yang diizinkan dari pihak Pemda adalah item-item ini. Listrik, air, PAM, telepon, internet, persembahan atau transport para pelayan di setiap minggunya, para pemusik dan lain sebagainya ya. Pembersihan, alat-alat kebersihan itu bisa. Pemeliharaan, bukan pembelian ya, pemeliharaan. Servis AC, boleh servis AC tapi tidak boleh beli AC. Boleh servis kipas anginnya, tapi tidak boleh untuk pembelian kipas angin. Boleh servis laptopnya, laptop gereja, tapi tidak boleh beli laptop. Ya, beli lampu boleh. Pembelian atau pergantian keran air dibenarkan. Perawatan mesin air itu dia tadi masuk dalam kategori servis. Dan ATK itu juga boleh. Jadi item inilah yang Bapak Ibu ambil yang diizinkan untuk mengisi setiap kolom ini. Ya. Baik di Januari, Februari, Maret, dan seterusnya dengan ketentuan setiap jumlah di setiap bulannya itu wajib 2 juta. Tadi saya sudah jelaskan gimana kalau bon kami lebih dari 2 juta, dijelaskan di belakang ya, di belakang. Saya pikir ini jelas Bapak Ibu ya. Untuk Januari hal yang sama dilakukan untuk Februari, Maret. Di sini saya kasih contoh ya. Ada yang lengkap, ada yang hanya 4 item, ada yang hanya 2 item, ada juga yang hanya 1 item, ada yang di Maret ini saya kasih 5 dan Juni saya kasih 5 item. Bervariasi, di setiap bulan pasti pengeluaran berbeda. Bisa 1 bulan itu dengan 1 item saja udah 2 juta seperti tagihan listrik dan sebagainya. Jadi tidak selalu Januari atau setiap bulan itu wajib 5 item. Tidak Bapak Ibu. Kalau Januari 1 item ya sudah. Kalau Februari harus 2 item ya 2 item. Kalau Maret mesti 3 item silakan. Kalau Juninya hanya 1 item dan sudah 2 juta ya cukup. Ya, saya pikir itu cukup jelas. Di bagian bawah ini ya, di poin nomor 2 ini Bapak Ibu ini juga pasti hati-hati. Jadi di sini sudah disediakan sebenarnya karena ini tidak ada ya, karena memang tidak, karena pengalaman tahun lalu itu ada yang mencentang bagian ini. Ya, ini hanya mengingatkan saja. Kemudian saran dan masukan ini tidak perlu. Yang bawah ini, nah ini yang mesti hati-hati.
tanggal ini tidak perlu diisi. Kami juga sudah menyampaikan di sini di petunjuk, tanggal dikosongkan jangan diisi. Nama dan tanda tangan ini oleh panitia. Bapak Ibu hanya mengisi di bagian kiri saja. Nama pimpinan dan nama gerejanya diisi. GNKP atau misalnya GPIB di mana, atau GKI di mana, HKBP apa, dan nama pendetanya siapa. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Saya pikir ini sama dari depan tadi. Jadi uraian dari lembar global tadi yang 1 sampai 6 ini dipindahkan menjadi per bulan. Di sini dia bawah dibuat persatuan atau per bulan ya. Januari sendiri sama pengisiannya kurang lebih seperti di atas tadi. Begitu seterusnya. Kemudian lampiran tadi saya sudah jelaskan, lampiran juga ada 6. Januari sampai dengan Juni untuk semester 1 dan Juli sampai Desember untuk semester 2. Jangan kebalik Bapak Ibu ya, pengalaman tahun lalu ada yang menyusunnya begini ya, saya ingat. Jadi Januari ini untuk monitoring Januari langsung di belakangnya dibuat lampiran Januari. Tidak begitu Bapak Ibu. Ikuti susunan yang telah kami kirimkan saja. Ya, jangan terlalu kreatif ya. Memang bagus ide-ide kreatif itu diperlukan, tapi kalau tidak pada tempatnya nanti Bapak Ibu yang kesulitan mesti bongkar ya. Jadi pengalaman tahun lalu itu di belakang langsung uraian per bulan, dilampirkan langsung kwitansi. Tidak demikian penyusunannya ya. Jadi Bapak Ibu silakan selesaikan dulu monitoring Januari sampai Juni, baru lampirannya secara berturut-turut juga di belakang Januari sampai dengan Juni. Demikian juga untuk semester 2, Juli sampai Desember, baru kwitansinya juga demikian Juli sampai Desember. Nah, ini dia tadi yang saya bilang cara penempelan foto dalam satu halaman. Tidak perlu satu foto, satu halaman, satu lembar ya, tapi cukup 4 foto ini dimuat dalam satu halaman saja. Bapak Ibu, saya pikir untuk LPJ, sebentar apakah ada form lain yang belum? Tadi sudah, ini sudah. Oke. Ya, dari saya Bapak Ibu, saya pikir penjelasan LPJ pada malam hari ini cukup. Jika ada pertanyaan yang secara khusus atau memang masih belum dimengerti, mungkin kita buka 1 atau 2 orang untuk mewakili yang lain saja, atau nanti kita teruskan di grup ya, karena mengingat waktu sudah hampir setengah 9. Boleh 1 pertanyaan, Pak? Nanti lewat admin ya, Bu. Oke. Ya. Atau baik, terima kasih. Mungkin Ibu Retno bisa memandu kita. Siap. Sesi pertanyaan. Tidak. Nanti kami atur ya, Ibu. Bang, boleh di close dulu ininya apa? Tampilannya. Share screen-nya saya tutup dulu sebentar. Ya. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Jadi yang perlu dipahami malam hari ini ya, hal-hal teknis tadi penjelasan-penjelasan. Kami memahami dalam pertemuan malam hari ini ada yang sudah memperoleh tahun 2021 dan juga pertambahan guru sekolah minggu item baru tahun ini, dan ada yang sama sekali baru. Karena itu utusan atau perwakilan dari setiap gereja yang tergabung dalam grup BOTI, mohon selalu cek ya, karena setiap hari itu mungkin ada perubahan-perubahan, ada data-data yang perlu ditambahkan. Jadi mohon dipahami juga bahwa yang menentukan istilah-istilah, bahkan juga format-format itu tidak sepenuhnya dari PIC, yaitu PGIW. Dalam relasi kita dengan Pemda, kita memfasilitasi supaya itu bisa turun ke anggota-anggota, ke gereja-gereja anggota, sehingga semuanya terpahami dan dapat tersiapkan dengan baik
gitu ya, sesuai dengan harapan, sehingga nanti dalam proses verifikasi, pendataan, sampai pencairan, pelaporan, itu semua dapat sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin dari chatroom ini ada beberapa yang perlu direspon segera, khususnya tentang SKTL ya. Seperti Bapak Ibu tahu, pimpinan gereja SKTL itu diperbarui setiap 2 tahun. Nah, dalam masa-masa transisi ada yang bertanya, bagaimana jika sebelumnya pimpinannya berubah begitu ya. Itu nanti mohon di respons oleh Pak Sekum atau Pak Asama yang mengerjakan teknis untuk penyelenggaraan BOTI ini. Kemudian kalau hal-hal lain misalnya ya, fotokopinya berapa, lalu apakah laporannya tiap bulan sama listrik terus begitu ya. Nah, mungkin yang awal ini tentang SKTL lebih dahulu, kemudian domisili khususnya nama-nama yang berubah gitu ya. Jadi misalnya tahun 2021 terima namanya pendeta A, lalu sekarang berubah, atau kosternya juga misalnya berubah ya, resign atau misalnya pensiun berubah. Nah, itu mungkin Pak Sekum boleh memberikan penjelasan ini dulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pendeta Retno. Yang pertama berkaitan dengan SKTL. Surat keterangan tanda lapor itu semuanya memang kewenangan dari Kementerian Agama, CQ, Pembimbingan Kristen DKI. Untuk itu kita harus memprediksi sebaiknya kalau SKTL itu sudah jatuh tempo, maka kita perlu segera memperpanjang. Sekali lagi, kalau SKTL itu sudah jatuh tempo di bulan Agustus, di bulan September, maka dari sekarang kita bisa memperpanjang gitu, supaya nanti di pengajuan yang kedua dia itu masih hidup gitu SKTL-nya, karena itu akan dilihat ya. Jadi sebaiknya segera, dan kami sudah komit dengan Pembimas bahwa pengerjaannya itu tidak lama. Kalau Ibu Pembimas itu ada, maka itu langsung jadi. Ya, itu berkaitan dengan SKTL. Nah, berkaitan dengan tadi apa, Bu Retno, satu lagi? Surat domisili, Pak. Surat domisili. Bagi pekerja yang sudah mutasi atau pindah atau pensiun. Itu yang saya bilang tadi. Jadi untuk mereka yang pengajuan baru, kami menyarankan sebaiknya mereka yang ber-KTP DKI, sehingga tidak perlu dibuat surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili itu hanya untuk yang existing. Artinya yang existing itu mereka yang kemarin mengajukan tetapi mengalami kesulitan untuk merubah nama karena masalah waktu, ya, maka kami akan berusaha untuk menerima. Tetapi sebisa mungkin mencari pengganti jika sudah memahami bahwa yang dibutuhkan sekarang ini yang punya KTP DKI, gitu. Jadi baik koster, guru sekolah minggu harus KTP DKI. Nah, untuk yang existing ini kenapa diperlukan domisili? Itu untuk membuktikan bahwa memang mereka itu bekerja di tempat itu. Tetapi untuk mempermudah, maka kalau memang ada yang lain, ya bisa saja, walaupun nanti bagaimana membaginya, menyerahkannya, itu kan sifatnya teknis gitu. Bisa diatur oleh masing-masing. Mungkin itu, Bu Pendeta. Baik, Bapak Ibu. Ya, mengenai grup BOTI, Bapak Ibu, memang komen di grup BOTI itu di-close, namun bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa bertanya, ya. Jadi di situ ada nomornya Pak Asama, ada nomornya Pak Sekum, ada nomornya Pak Bendum. Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan mereka. Mengapa komen ditutup di grup? Karena mohon maaf, ada yang mengirim ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, itulah yang membuat kita menghindari informasi-informasi yang tidak berhubungan dengan BOTI. Tetapi jika Bapak Ibu ada hal-hal yang
perlu ditanyakan misalnya soal kwitansi, soal materai, soal tanda tangan, itu nomor-nomor Pak Asama, Pak Sekum, Pak Ketua Umum, Pak Bendahara bisa di komunikasi langsung, nomornya ada di grup BOTI ya. Kami tidak mencantumkan di sini karena mungkin ada dari luar dan itu nomor yang sangat pribadi yang tidak mudah untuk dibagikan. Baik ya, jika kita masih punya waktu, komitmen kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 9 begitu ya. Masih ada. Bisa saya bertanya, Ibu? Sebentar Ibu. Oke. Pak Sekum, ini ada yang bertanya soal Bank DKI, Pak. Mungkin perlu penjelasan lagi tentang rekening Bank DKI. Kalau kosternya pensiun, ganti orang, apakah itu masih muncul ya? Saya kira ini bisa dijelaskan. Jadi Bapak Ibu, bagi semua koster yang diajukan berbeda, maka dia akan masuk ke dalam pengajuan baru. Pengajuan baru secara otomatis maka rekening koster yang lama itu tidak berlaku gitu. Jadi ada pengajuan baru. Nah, bagi semua yang pengajuan baru itu akan membuat rekening baru yang waktunya kapan akan dibuat secara massal. Sekali lagi, bagi semua yang pengajuan baru tidak diminta nomor rekening, tapi akan sama-sama nanti ditentukan waktunya untuk datang ke Bank DKI atau ke tempat yang memang sudah kita sepakati. Disitulah semua pengajuan baru akan membuat rekening. Khusus koster-koster yang mengalami pergantian, khusus gereja-gereja yang pengajuan baru, semuanya akan. Maka dari itu di dalam kolom itu akan ditulis apakah dianya existing, apakah dia pengajuan baru. Kalau dia sudah tahu pengajuan baru, maka ketentuannya semuanya akan membuat rekening baru. Bagaimana dengan koster yang lama? Sudah otomatis itu tidak akan berlaku kalau Bapak Ibu mengajukan pengajuan baru. Rekening-rekening yang lama itu akan secara otomatis tidak berlaku karena kita mengirim dengan data-data yang baru. Baik itu pendeta, gereja, kalau itu dimasukkan ke dalam pengajuan baru, maka dia akan menerima rekening baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Demikian, Ibu Kalau Pendeta. sudah bawa ayat ini ngeri ini, baru selesai gelar doktor, memang pantas lah ini Pak Sekum ini ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum dari GKRI Jemaat Sola Gracia akan menyampaikan pertanyaan, saya ingin mengingatkan kembali yang disampaikan oleh Bapak Bendahara Umum. Jadi dari pemeriksaan tahun 2021 ada gereja penerima BOTI yang belum merealisasikan komitmennya, yaitu dukungan dana pelayanan bersama untuk PGIW 100.000 itu merupakan komitmen seluruh anggota. Nah, bagi penerima BOTI maka menambahkan 50.000 minimal. Tapi kalau Bapak Ibu punya berkat lebih, ingin menambahkan 500.000, menambahkan 300.000, maka itu adalah berkat sukacita buat kita semua. Mohon pengiriman dana mencantumkan nama pengirim, jika itu melalui ATM, begitu ya, supaya dalam pelaporannya menjadi jelas, karena ada banyak transaksi yang tanpa pengirim dan tanpa penjelasan informasinya. Kemudian hal-hal yang mengenai dukungan persembahan ini, sebagaimana kita ingin mudah untuk semua, begitu ya, sehingga penyerahannya itu digenapkan untuk 1 tahun. Jadi 12 bulan dibayarkan di awal. Baik, itu pengingatan kembali atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bendahara Umum. Silakan Bu Bapak dari GKRI Jemaat Sola Gracia, mohon tidak lebih dari 5 menit tanggapannya, silakan. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Retno. Puji Tuhan dari GKRI Sola Gracia
kami sudah lunas bayar sampai akhir 2021 iurannya. Ya, pertanyaan bagi kami Ibu Retno, di sini dalam SOP ini, di sini kan ada SOP yang diberikan oleh yang Bapak Ibu sudah share ke kami. Nah, pertanyaan kami, kalau di dalam SOP itu bisakah kami juga atau memasukkan untuk misalnya perpanjangan ruko? Itu pertanyaan kami. Yang pertama, ya. Yang kedua, di sini di dalam XL Pak Asama kalau nggak salah kirim di XL itu tentang ini juga apa namanya tentang instrumen monitoring pencairan, ya. Di situ tidak ada bulan Januari per bulannya, tapi kalau yang tadi dijelaskan oleh Bapak Asama, di situ ada per bulannya, Januari, Februari gitu. Nah, yang mana yang kami ikuti? Apakah yang di XL, apakah yang di dalam Word-nya ini? Karena kalau dalam Word itu kan di situ dikatakan halaman instrumen monitoring per bulan mulai dari Januari 2022. Kemudian di bawahnya instrumen monitoring pencairan bantuan BOTI tahun anggaran 2022. Sementara di XL itu tidak ada kalimat yang mengatakan demikian. Halaman instrumen monitoring per bulan mulai dari Januari 2022. Yang mana yang harus kami ikuti, Bu? Itu pertanyaan yang kedua. Boleh sekali lagi? Satu lagi ya, Bu? Hah? Masih ada pertanyaan lagi? Ya, satu lagi, Oke, Bu. satu lagi, Bu. Satu lagi, itu kita kan sudah berapa kali menerima. Apakah foto gereja tetap dilampirkan atau bagaimana? Itu aja, Bu. Kasih. Baik, terima kasih dari GKRI Jemaat Sola Gracia. Sebelum yang lain, ini ada banyak pertanyaan soal laporan pertanggungjawaban. Ada yang tanya semester 1, semester 2, belum berjalan bagaimana pelaporannya. Ya, saya kira ini bisa sekaligus kita kita respons. 2 ini dulu ya Bapak Ibu, yang lain mohon menahan diri dan tidak mengaktifkan audio. Silakan Pak Asama dan Pak Sekum untuk merespons 2 hal ini tentang laporan pertanggungjawaban dan tadi yang ditanyakan oleh GKRI Jemaat Sola Gracia. Iya, baik. Untuk LPJ, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa yang dikumpulkan terlebih dahulu adalah cukup semester 1, mengingat bulan Juli itu kan kita belum sampai, jadi pastinya pengeluaran gereja kan belum ada. Jadi Bapak Ibu nanti menyerahkan LPJ semester 1 saja. Perihal yang kedua tentang form ya. Ini saya share ini. Ya. Ibu kalau membuka Excel ini sebenarnya formnya itu sudah lengkap ya. Ini cover depan, sheet 1 itu cover depan. Ya. Sheet 2 itu adalah globalnya. Ya. Ya, betul. betul. 3 itu Januari, betul. Februari, ya, Maret, sampai dengan Juni. Ya, benar Pak, tidak salah. Kemudian lampirannya juga demikian, Januari sampai dengan Juni. Oh ya, ya, ada, ya. Iya, saya pikir jelas. Jelas. Berarti kami yang memakai yang XL ya Pak, bukan yang petunjuk itu ya formatnya. Kita tinggal di sini pindahkan dari XL kita pindahkan ke Word ya, atau langsung di print ini kan? Itu teknis Ibu lah, mau pakai Word atau apa, kami kirimkan ke Ibu formatnya ini. Kalau Ibu punya kreativitas lain,
silakan saja, yang penting tidak melanggar kaidah yang ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Ibu. Ya, saya kembalikan ke Bu Retno. Mengenai laporan pertanggungjawaban, Pak Sama atau Pak Sekum? Tadi sudah Bu, LPJ Sudah ya? itu semester Oke. 1. Sudah semua ya? Tadi foto ya, saya kira sih foto tetap dicantumkan, mungkin angle-nya bisa berbeda. Dari yang terima 20, 21, boleh tetap melampirkan sesuai dengan yang diminta, begitu ya. Ibu, yang saya tanyakan tadi, itu Pak Asama, itu yang menurut SOP itu kan sudah dilampirkan kan SOP-nya. Pertanyaan saya, kalau ada gereja untuk dana itu untuk perpanjangan ruko, apakah itu bisa dimasukkan ke dalam SOP ini Pak, dalam LPJ? Dan apakah gereja yang sudah berapa kali menerima, apakah foto gereja itu tetap harus dimasukkan ke dalam lampiran tersebut? Itu aja Pak, makasih ya Pak. Ibu Retno, makasih. Itu yang belum terjawab. Ya, baik. Bapak Ibu, silakan gunakan item yang telah ditentukan. Jadi perihal ada hal-hal lain yang pengen kita masukkan, untuk saat ini belum difasilitasi, diakomodir untuk hal itu. Perihal yang kedua soal foto, silakan saja foto yang lalu juga boleh digunakan, yang penting itu adalah foto gereja Bapak Ibu ya. Demikian Ibu. Oke, terima kasih Pak Pendeta, Ya. Tuhan berkati. Baik, oke. 8.42, kita masih ada waktu. Ini ada 3 yang raise hand. Boleh bersedia ya, 1 dari GPIB Torsina 1 pertanyaan, HKBP Bang Edwin 1 pertanyaan, HKI Kalideres 1 pertanyaan. Itu dulu sepakat ya, supaya kita memberi ruang untuk yang lain. Silakan GPIB Torsina. Iya, selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menampilkan video karena sedang sakit. Jadi pertanyaannya hanya 1. Kalau untuk penerima BOTI kami kan kebetulan habis ganti pendeta. Kalau kami menggunakan nomor rekening yang sama, namun kami ganti spesimen menjadi pendeta kami yang baru, itu bisa Bapak Ibu? Itu saja pertanyaannya, terima kasih. Baik, HKBP Bapak Pendeta Edwin Marbun. Terima kasih Mbak Retno. Satu saja pertanyaan saya seperti anjurannya tadi. Sebetulnya kami tahun lalu sudah berdebat dengan Pak Asama, hanya nggak terselesaikan menurut hemat saya. Contohnya, kami bayar listrik, tentunya yang keluar kwitansi listrik dari PLN. Lantas kwitansi asli itu harus dilampirkan di laporan pertanggungjawaban. Sementara di HKBP, ketika kami melakukan audit, itu kwitansi asli harus ada. Itu bagaimana jadinya? Terima kasih. Oke, berikutnya dari HKI Kalideres. Iya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Silakan Pak. Terdengar ya suara Ibu? Kedengaran. Oh, terdengaran. Iya, saya mau pertanyakan singkat aja terkait dengan tadi yang disampaikan itu dana itu persembahan dan komitmen kan terkait dengan pergantian pengurus-pengurus gereja. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kita tahu apakah gereja kita sudah bayar atau belum? Terima kasih. Bagaimana kita tahu gereja sudah bayar apa belum, begitu Pak? Iya, Pak Bendum tuh tahu tuh. Masa di gereja nggak ada catatannya Pak? Iya. Oke ya, kita kasih 1 dari teman kita ini GKSI Api Kemuliaan. Silakan Pak Yusuf, 1 pertanyaan. Setelah itu bisa direspons oleh Pak Sekum dan Pak Asama. Ya, shalom, selamat malam Pak Sekum semua. Malam. Ya, pertanyaan saya cuma itu tadi Pak. Saya kalau tidak salah dengar memang sudah dijelaskan oleh Pak Asama. Saya kurang jelas tadi, namun tentang persembahan kami yang langsung dibayar di depan sebagaimana yang disampaikan Ibu Retno tadi ya. Jadi apakah persembahan itu juga
bersumber dari dana BOTI ini yang harus kami serahkan di depan sekaligus 12 bulan atau per bulan kami akan berikan sepanjang 1 tahun. Sekali lagi, saya sudah paham, tapi saya ingin supaya lebih jelas lagi. Kemudian, jika itu bersumber dari dana BOTI, persembahan ke PGIW itu hak dari dana BOTI, apakah juga kami buatkan kwitansi untuk kemudian nanti menjadi lampiran di dalam LPJ? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Sekum. Ada 4 pertanyaan ya tentang tanda bukti, lalu yang lain-lain lah yang sudah dicatat. Monggo. Ya. Yang terakhir dulu nih, nanti Pak Bendum juga bantu ya. Yang pertama berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban ini semua anggota PGI DKI Jakarta punya hak dan kewajiban. Ya, kewajibannya dalam sidang MPL itu ditentukan semua gereja anggota 100.000. Banyak gereja mendaftarkan diri pada waktu itu tidak mengikutkan jemaat, gitu. Contoh, gereja A anggotanya 8, tetapi yang didaftarnya hanya distriknya saja 1, sehingga kewajibannya dia itu 1. Tapi karena adanya BOTI, maka sekarang yang didaftar itu bukan 1, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12, dan mereka semua menerima BOTI. Untuk itu maka kami mengingatkan bahwa semua penerima BOTI itu gereja-gereja lokal yang terdaftar itu juga harus membayar iuran, bukan hanya klasis distrik yang tercantum 1, gitu. Nah, untuk itu ini bukan dibayar dari BOTI. BOTI itu merupakan bantuan operasi tempat ibadah. Bayarnya dari mana? Ya dari kewajiban gereja. Kalau memang belum ada tiba-tiba ada rezeki dari BOTI, itu teknis internal dari gereja masing-masing. Tapi kami berharap jangan karena BOTI baru bayar iuran. Tapi bayarlah iuran karena Bapak Ibu gerejanya menjadi anggota PGI wilayah DKI Jakarta. Pada waktu mendapatkan BOTI, ini merupakan bantuan. Tapi kalau tiba-tiba uangnya mau diberikan, siapa yang tahu? Yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri. Tetapi jangan sampai bayar iuran dengan BOTI. Ini yang menjadi catatan. Ya, BOTI itu untuk, tetapi kalau secara teknis memang itu digunakan, ya jangan dimasukkan di LPJ, Pak. LPJ itu sudah ada itemnya. Item-item yang bisa digunakan untuk kwitansi, bayar listrik, bayar viatikum pendeta, yang servis-servis, itu saja, dan itu sudah dicantumkan di dalam SOP. Jadi sekali lagi jangan sekali-sekali yang di luar SOP itu dimasukkan. Kita harus menuruti sesuai dengan SOP. Maka dari itu kami juga menyarankan jangan terlampau banyak, karena bantuannya juga nggak banyak, hanya 2 juta. Kalau itu digunakan untuk viatikum pendeta 1 juta sudah selesai laporannya untuk membayar viatikum. Jadi tidak bisa untuk listrik dan sebagainya, supaya laporannya juga agak sedikit lebih mudah. Jadi jangan mempersulit diri kita sendiri berkaitan dengan laporan. Buatlah yang baik. Kalau bisa lebih baik, kenapa kita cari yang sulit? Itu dia. Ya. Yang berikut berkaitan dengan kwitansi asli. Nah, ini dari HKBP. Ini mungkin perlu dipercakapkan khusus juga secara internal. Apakah teman-teman pemeriksa di secara internal bisa memahami
Atau kalau memang ini menjadi satu kesulitan, maka bisa untuk laporan itu dicari klausul yang lain gitu. Kalau memang gereja sulit memberikan kwitansi asli, maka bisa digunakan klausul yang lain untuk laporannya. Jangan dipaksakan kepada sesuatu yang sulit gitu. Cari yang mudah, yang seperti buat pelayan firman. Kalau memang 1 minggu 500, berarti kwitansinya ada 4, 500, selesai 2 juta. Nggak sulit. Atau gereja itu mau membuat 2 kwitansi karena membayar 1 juta, maka dalam bulan itu dibuat hanya 2 kwitansi yang ditandatangan oleh penerima dari. Jadi sarannya kami, cari yang mudah. Kalau memang itu sulit, supaya kita juga jangan ada hal-hal yang bisa menjadi masalah secara internal. Tapi kalau memang itu mau dilaporkan, maka sekali lagi coba disikapi. Kalau di PGI wilayah, ini berkaitan dengan permintaan dari Pemda, bukan dari kami. Ini tuntutan Pemda, kalau itu bersifat kwitansi, maka harus asli. Jadi bukan dari kami, karena Pemda juga tentu minta yang asli. Mungkin ini tinggal bagaimana kita mengatur hal-hal yang bisa lebih mudah gitu. Demikian mungkin informasi dari saya. Dari Asama, mungkin Pak Asama ada yang mau ditambahkan? Ya, Pak Sekum, saya sedikit. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan masalah keuangan tadi. Yang pertama, saya jawab dulu dari sahabatku dari HKI Kaliadres. Jadi, saya hafal semua ini kalau HKI. Jadi saya pastikan bahwa Kaliadres belum membayar. Itu saja. Nah, saya masih hafal semua itu. Jadi saya kira diselesaikan aja supaya baik semuanya. Secara adat ya Pak ya? Secara adat. Ya, secara adat. Ya. Yang kedua, tadi sebenarnya sudah dijelaskan Pak Sekum, tapi saya hanya memperkuat saja. Bahwasanya peruntukan BOTI ini sudah jelas itemnya tadi. Ya, listrik, telepon, dan lain sebagainya. Di luar itu nggak boleh. Jadi artinya, kalau kemarin katakanlah gereja-gereja kesulitan keuangan. Jadi harus uang yang kas gereja itulah membayarkan iuran. Jangan uang yang dari Pemda itu. Kalau itu dilakukan, itu adalah pelanggaran dan kesalahan, akan di-print nanti itu kartu merah. Jadi sekali lagi, yang seyogianya dari kas gereja itu harus bayar listrik, karena Pemda sudah membayar listrik gereja itu, ya dari kas gereja itulah diberikan kepada PGW. Supaya tidak terjadi pelanggaran. Ya, saya pikir gitu mensiasatinya. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa gereja-gereja juga memperhatikan kelangsungan pelayanan PGW. Karena itu sekali lagi saya garis bawahi, komitmen kita tahun yang lalu yang menyatakan bahwa gereja-gereja yang mendapatkan BOTI ini akan memberikan persembahan kasih 50.000 per bulan ke gereja, plus yang 100.000 itu yang menjadi kewajiban gereja. Ya, jadi sampaikanlah 150.000 per bulan, ya, dan 1 tahun itu nanti menjadi 1,8 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ya, kita perhatikan bahwa, ya, ada apa namanya gereja-gereja yang seperti yang disampaikan oleh Pak Sekum tadi. Pada saat tidak ada BOTI ini, tidak ada rezeki yang disalurkan melalui PGW, kita hanya mendaftar jemaat, kita hanya 1 jemaat, yaitu distriknya. Tapi dibuka dulu Pak, mute-nya Pak. Putus Pak Bendum. Di-mute, di-unmute. Pak Bendum, ya, iya. Oke, ya. Saya lanjut. Jadi pada saat keadaan normal yang seperti ini, belum ada rezeki yang disalurkan PGW dari Pemda, gereja kita itu hanya mendaftarkan katakanlah distriknya kah, atau daerahnya kah, atau resortnya. Ya, padahal yang mendapatkan BOTI ini adalah langsung ke jemaat. Jadi saya sendiri pada saya cek tahun 2021, saya melihat ada sesuatu tidak sinkron, ya. Yang didaftarkan ke PGW cuma 1, tapi yang mendapat adalah 10.
Jadi nggak sinkron. Jadi saya pikir tahun 2022 ini akan kita sinkronisasi. Kalau memang yang sesungguhnya gereja itu ada 10, ya sampaikanlah 10 itu ke PGW. Jangan ada dusta di antara kita. Itu aja saya menghimbau kepada kita semua. Sehingga nanti laporan saya juga tidak membingungkan. Itu aja saya pikir menjadi catatan khusus bagi kita supaya kita benar-benar saling memberi, saling menerima, dan saling membangun arah-arahkan oikumene ini demi pelayanan PGW yang lebih baik nanti ke depan. Demikian dari Bendo. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Edward. Ya, Bapak Ibu, 4 menit menuju jam 9. Saya harap kita bisa sepakat bahwa ini akan kita akhiri, namun diskusi, pertanyaan, Pak Sekum, Pak Bendum, Ketua Umum, bahkan Pak Asama yang aktif untuk mengelola hal ini, tentu tidak akan menutup diri jika dari gereja-gereja anggota ada pertanyaan, klarifikasi, karena baik yang sudah pernah ataupun yang baru, hal-hal teknis itu memang kita perlu kepastian ya, supaya kita tidak berulang-ulang atau nanti habis waktu, sudah datang jauh-jauh ternyata tidak bisa terrealisasi. Terima kasih untuk waktu dan pertemuan kita semua. Pada kesempatan ini sebelum menutup, saya ingin menyampaikan dan mengundang Bapak Ibu yang telah menerima undangan perayaan ulang tahun PGI Wilayah DKI Jakarta hari Sabtu besok. Mari mengutus perwakilannya, utusannya. Kita ada perlombaan di POJ, kemudian juga ada seminar yang akan diselenggarakan di Gereja Toraja dan kebaktian syukur pada sore hari. Mohon saling memberitahu, berkoordinasi sehingga dari semua anggota gereja anggota PGI Wilayah DKI Jakarta kita bisa bersama-sama mensyukuri pemeliharaan Tuhan atas kita. Untuk hal-hal lain, saudara-saudara, mohon maaf atas terbatasnya waktu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ya. Boleh nanti disampaikan secara pribadi oleh Pak Sekum dan Pak Asama. Menutup Maaf Bu, berarti pertanyaan Torsina belum terjawab ya Bu? Ibu, bagian apa ya Bu tadi? Sudah ya Pak Sekum? Belum dibahas, tadi soalnya langsung dilengkap ke bagian yang menanyakan pemberian tanda kasih. Jadi pertanyaan kami Torsina dilengkap Ibu. Apakah tidak dirangkum dengan jawaban-jawaban lain? Asama bisa jawab Bu. Yang tentang tadi SK itu ya, perubahan pendeta itu ya? Iya, jadi kami mengganti spesimen. Sama bisa jawab. Iya, baik Bapak Ibu. Untuk pertanyaan soal pergantian pendeta. Tidak terdengar Bapak suaranya. Begini. Sama kurang keras. Ya, Bapak Ibu. Untuk pergantian spesimen tanda tangan, itu memang menjadi percakapan kami dengan pihak bank, mengingat identitas yang dipakai itu adalah pendeta, sementara pendetanya sudah pergi. Nah, itu makanya diharapkan seluruh gereja, ATM gereja itu dipegang oleh gereja, ya bukan personal. Sehingga ketika pendetanya mutasi, rekening itu tetap bisa diakses. Ya, jadi pada kesempatan ini juga kami mengingatkan kembali bahwa rekening gereja itu seharusnya ya dipegang atau diserahkan ke pihak administrasi gereja, sehingga rekening itu kapan saja para pimpinan, para gembala, pendeta mutasi atau hal-hal lain, tidak jemaat atau gereja tidak terkendala untuk mengakses rekening yang dimaksud. Perihal teknis seperti tadi itu menjadi percakapan kami selanjutnya kepada pihak bank bagaimana teknis atau apa yang perlu dikerjakan. Ya, saya pikir itu untuk menjawab Ibu tadi yang pengen mengganti spesimen tanda tangan karena pendetanya mungkin sudah tidak di Jakarta tapi sudah mutasi. Ya, saya pikir itu. Jadi kami masih menggunakan data yang lama saja Pak atau pengajuan baru? Kalau rekening itu bisa diakses, silakan digunakan, Bu.
Nah, Karena iya, kebetulan memang sudah ketemu untuk buku bank dan ATM, namun pendetanya lupa sama PIN-nya, jadi kami harus mau nggak mau untuk ganti. ya itu dia Bu ya, kalau memang tidak bisa diakses, ya mungkin Ibu Buat ajukan. baru. Ya. Saya pikir itu. Cukup ya GPIB Torsina ya. Jadi memang Bapak Ibu ada hal-hal yang sangat spesifik terjadi di gereja masing-masing yang tidak bisa secara umum atau tidak terjadi di tempat lain, sehingga hal-hal itu bisa langsung dikonsultasikan, dan penjelasan-penjelasan umum yang sudah kita peroleh, lalu contoh-contoh tadi yang sudah kita pelajari, bahkan dokumen-dokumen yang sudah ada di grup, mohon jangan di clear chat ya, jangan dihapus. Kalau HP-nya hilang, mohon segera minta kembali data-data agar tidak ada hal-hal yang kemudian akan merugikan kita semua ya, karena kehilangan data-data penting. Baik, menutup pertemuan kita, saya menyampaikan salam dan terima kasih dari Bapak Ketua Umum Pendeta Arlianus Larosa yang masih dalam perjalanan dari Bandung, dalam perjalanan yang sinyalnya kurang baik sehingga tidak bisa bergabung malam hari ini. Doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Tanti, Sekretaris KDM PGI DKI Jakarta. Silakan Ibu Pendeta Tanti. Saya kasih statement sedikit sebentar, Bu Pendeta Retno, boleh? Mari Pak. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, PGI DKI Jakarta pada prinsipnya membantu, menolong untuk mempermudah agar Bapak Ibu mendapatkan bukti. Sama sekali tidak ada niatan kami untuk mempersulit. Kalau bisa kami permudah, kami akan permudah. Akan tetapi, kalau ada hal-hal yang belum lengkap, harus dilengkapkan, itu bukan berarti kami mempersulit. Tapi itu sifatnya administratif. Tapi kami berjuang agar boti ini bisa diterima. Kalau ada hal-hal teknis yang kelihatannya perlu percakapkan, sekali lagi pada malam hari ini saya katakan bahwa kita rindu supaya boti ini terserap dan bisa digunakan untuk mendukung, membantu pelayanan gereja-gereja kita. Demikian mungkin closing statement dari saya. Biarlah boti yang sebentar lagi akan kita terima berguna untuk program-program yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Silakan Ibu Pendeta Tanti menutup dalam doa. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita. Mari kita bersatu di dalam doa penutup. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih buat pertemuan lewat Zoom pada malam hari ini. Ada penjelasan, ada pengarahan, dan mungkin saja masih ada banyak pertanyaan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong, memberikan hikmat, kesabaran, kesehatan, kekuatan untuk setiap pihak terkait gereja-gereja penerima dana boti untuk melengkapi setiap persyaratan yang perlu dilengkapi, sehingga dalam waktu beberapa pekan ini semuanya boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur dan kami berdoa terus untuk Pemda DKI, Tuhan memberkati dengan seluruh tantangan, pergumulan yang ada, Tuhan juga menolong, memberikan jalan keluar. Terima kasih banyak Bapak, kami mengakhiri pertemuan malam ini dengan ucapan syukur dan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Jelek ya. Silakan. Monggo. Jangan lupa ulang tahun PGIW pada hadir. Jangan lupa lomba gereja. Iya Pak. Sabtu. Harus ikut lomba diikuti ya. Terima kasih Pak Seku untuk penjelasannya bersama. Kak Ina. Retno, selamat malam. Thank you. Jujur Kak Ina.